Terima kasih buat kesempatannya yang sudah diberikan oleh tim daripada pengurus untuk saya boleh menyampaikan sedikit banyak tentang sharing firman Tuhan pada sore menjelang malam ini. Oke, ya kita mau sama-sama di depan kita baca tulisan di depan teman-teman. Boleh kita baca sama-sama 2, 3 ya. Respons. Ya. Next. Ya, setiap kita tahu ya kalau kita pengen masuk ke dalam sebuah ruangan atau masuk ke sebuah tempat yang di sana ada pintu kaca otomatis. Ya, pintu kaca yang sensornya ketika kita datang otomatis pintu terbuka, dan ketika kita jauh pintu itu otomatis juga tertutup. Ya, saya rasa sekian banyak dari kita yang ada di tempat ini juga pernah untuk melalui dan melewatinya. Ya, kita sama-sama tahu pintu kaca itu akan terbuka ketika kita mendekat. Ya, dan ketika kita menjauh, otomatis pintu kaca itu akhirnya menutup. Nah, respons yang dilakukan oleh pintu kaca apa, teman-teman? Ketika kita mendekat, dia membuka. Kenapa dia membuka? Karena menangkap sensor. Ada sensor, akhirnya dia membuka, dan orang akhirnya bisa lewat di sana. Ya, hari ini kita mau sama-sama belajar. Ya, next. Ya, next. Oke. Ya, kita mau sama-sama belajar tentang response of accepting the truth. Ya, jadi kita mau sama-sama belajar tentang next, respon menerima kebenaran. Setiap kita tahu sumber daripada kebenaran itu adalah Tuhan, firman Tuhan, dan itu adalah patokan atau itu adalah dasar kita untuk kepada mencari atau menuju kepada kebenaran. Nah, kita mau sama-sama sekarang sama-sama kita bangkit berdiri, teman-teman. Kita mau baca di Galatia 4 ayat yang ke-16 ya. Next. Galatia 4 ayat yang ke-16. Kita mau sama-sama baca untuk menghormati pembacaan firman ini. Sudah pada dapat, teman-teman? Sudah pada dapat? Yang sudah dapat katakan amin. Sudah pada dapat, teman-teman? Amin. Oke. Baik, kita baca di Galatia 4 ayat yang ke-16. Ya. 2, 3, ya. Apakah dengan mengatakan, belum kompak, bareng-bareng. Yo, 2, 3, ya. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Ya, silakan duduk, teman-teman sekalian. Di sana dikatakan mengatakan kebenaran tetapi dianggap musuh. Ya, ini situasi dan kondisi yang dihadapi, situasi dan kondisi pada waktu itu pelayanan Rasul Paulus di Galatia. Yang mengatakan kebenaran tetapi dianggap musuh. Ya, padahal sama-sama kita ketahui bahwa kebenaran itu siapa? Ya, saya bacakan untuk teman-teman sekalian di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk teman-teman sekalian. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu menurut Yohanes 14 ayat yang ke-6. Lalu berikutnya, di mana lagi? Ya, Yohanes 17 ayat yang ke-17. Di dalam Yohanes yang ke-17 ayat ke-17 saya bacakan untuk teman-teman juga. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya, lalu berikutnya di mana lagi kita mau sama-sama baca bareng-bareng nih. Kita baca di Roma 14 ayat yang ke-17. Roma 14 ayat yang ke-17. Ya, sudah dapat teman-teman? Kita baca bareng-bareng. Roma 14 ayat yang ke-17. Sudah dapat? Amin? Amin. Baik. Roma 14 ayat yang ke-17 sama-sama kita mau baca. 2, 3, ya. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu salah satu ayat-ayat, nanti teman-teman bisa baca lagi, bisa cari lagi. Itu salah beberapa ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah kebenaran, firman adalah kebenaran, dan kerajaan Allah itu bicara soal kebenaran. Nah, tetapi
tidak setiap kita yang memang kita pada dasarnya adalah seorang Kristen, ya, seorang Kristen yang benar-benar menjalankan, benar-benar mengikuti, benar-benar menghidupi yang namanya kebenaran. Oleh karena kita sama-sama belajar hari ini respon menerima kebenaran. Ada respon dalam proses penerimaan kebenaran itu. Ya, kita baca dulu di dalam Kisah Para Rasul 7 next. Di Kisah Para Rasul 7. Ya, ini adalah kisah yang sering kali kita sudah dengar sejak sekolah minggu ya. Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-54. Boleh salah seorang membacakannya? Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-54. Boleh dibantu baca juga perikopnya. Ada yang sudah dapat teman-teman? Silakan, boleh. Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-54. Ya. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Menyambutnya dengan gertakan gigi. Terima kasih, Angel. Oke, baik. Jadi dikatakan firman bahwa apa di sana next? Stefanus mengatakan kebenaran. Ada respon yang berbeda. Apa respon yang berbeda? Responnya disambut dengan gertakan gigi. Padahal waktu itu kalau kita lihat Stefanus ini ada di Mahkamah Agama. Yang namanya Mahkamah Agama berarti orang-orang yang dianggap benar, orang-orang yang kumpulan orang-orang kudus, kumpulan orang-orang yang ya dianggap tidak bercela. Padahal si Stefanus waktu itu menyampaikan kebenaran, tetapi disambut dengan apa? Disambut dengan gertakan gigi. Itu yang itu yang dialami oleh Stefanus. Itu yang akhirnya kita sama-sama pada hari ini juga melihat bahwa situasi dan kondisi kebenaran itu, walaupun orang yang sudah benar belum tentu merespon situasi atau kondisi juga dengan kebenaran. Lalu apa? Ya, kita mau sama-sama belajar next berikutnya. Respon atau sikap seorang terhadap kebenaran itu ada 3. Kita mau belajar satu persatu pada hari ini. Ya, kita mau baca di Amsal 3 ayat yang ke-11, sama-sama kita mau baca, teman-teman. Amsal yang ke-3 ayat yang ke-11. Oke, sudah dapat teman-teman? Amin. Baik. Amsal 3 ayat yang 11, 2, 3, iya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya.